Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan instalasi pemadaman api automatik integrated system. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Tifaul Sakina, NRP 049. Kenalkan, nama saya Hanif Sulu Asa, NRP 035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Pramana, NRV 04. Perkenalkan nama saya Dipa Tanzawi Merah Samara, NRP 45. Perkenalkan, nama saya Yusman Askani, NRP 057. Perkenalkan, nama saya Alvinda Fauzia Putri, NRP 060. Dan saya Fendi Ainur Muntoha, NRP 061. Baik, next. Pengertian integrated system. Integrated system adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem deteksi, sistem alarm, dan sistem pemadaman secara otomatis. Sistem tersebut digabung atau diintegrasikan menjadi satu sistem secara utuh. Instalasi pemadaman kebakaran yang bekerja secara otomatis yang diaktifkan oleh panel kontrol didesain menjadi satu kesatuan dengan sistem deteksi otomatis. Next. Selanjutnya akan Kemudian, dijelaskan oleh rekan saya. kemudian komponen integrated system. Yang pertama yaitu ada sistem deteksi, biasanya menggunakan dua kelompok alarm atau cross zone dengan menggunakan jenis detektor yang berbeda. Misal detektor yang digunakan adalah detektor asap dan detektor panas. Yang kedua yaitu kontrol panel, berfungsi sebagai peralatan pengendalian untuk memproses sinyal yang datang dari detektor dan meneruskan atau mengaktifkan alarm satu dan panel pemadam. Kemudian yang ketiga yaitu panel pemadam berfungsi mengaktifkan alarm satu atau discharge alarm dan mengaktifkan kartu pemadam setelah mengalami penundaan waktu tertentu. Panel pemadam akan bekerja bila dua kelompok alarm telah aktif atau kebakaran benar-benar terjadi. Kemudian yang keempat yaitu storage system, yaitu persediaan media pemadamnya itu sendiri yang dikemas dalam silinder baja bertekanan. Kemudian yang terakhir yaitu media pemadam. Media pemadam itu bahan yang digunakan dan dipilih paling cocok berdasarkan pertimbangan. Baik, selanjutnya di sini terdapat gambar komponen-komponen integrated system. Yang pertama ada tabung CO2, yang kedua ada file alarm, yang ketiga ada sprinkle, yang keempat kontrol panel, lalu ada detektor, ada ionization smoke detector, ada photoelectric sensor smoke detector, ada heat detector, ada photoelectric and ionization sensor smoke alarm. Selanjutnya juga ada bleeder valve, ada pressure switch, ada lockout valve, non-return valve, direction valve, CO2 discharge nozzle reset type, pressure operated cistern, electropneumatic actuator, CO2 discharge nozzle open type, pneumatic time delay unit, high pressure hose with swivel nut, ada safety release valve, ada inline check valve, dan ada CO2 discharge nozzle dome type. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis media pemadaman pada integrated system. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2. CO2 adalah gas tidak berwarna, tidak berbau dan non-konduktif yang efektif pada memadamkan api dengan menurunkan kadar oksigen. Dan untuk keunggulannya yang pertama tidak bereaksi kimia dengan minyak, logam atau isolasi listrik. Yang kedua mendinginkan dan mengisolasi api dari udara bebas, menjangkau celah sempit dan tersembunyi. Yang keempat tidak meninggalkan residu dan aman untuk peralatan listrik. Dan yang kelima, efektif di suhu panas maupun dingin. Dan untuk kekutuk, karena mengurangi oksigen. Yang kedua, tidak cocok untuk ruang terbuka karena dinginan yang kuat pada material yang terbakar. Yang keempat, dapat menyebabkan kerusakan akibat tekanan saat lepasan mendadak. Next. Oke,
Selanjutnya ada jenis busa otomatik atau automatic system foam system. Sistem busa otomatis pasang permanen untuk melindungi area dengan bahan tak terbakar terdiri dari dua jenis. Yang pertama busa pengembangan rendah itu untuk menutup permukaan cairan yang terbakar agar tidak kontak dengan udara. Yang kedua, busa pengembangan tinggi yang digunakan di ruangan tertutup untuk memadamkan bahan padat maupun cair. Dan untuk keunggulannya, yang pertama efektif untuk kebakaran bahan cair dan ruangan tertutup. Yang kedua, menutup api dengan lapisan busa, mencegah reignition. Yang ketiga, dapat diaktifkan otomatis dengan sistem deteksi. Dan yang keempat, tidak menghantarkan listrik. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, kurang efektif di ruang terbuka karena mudah terbawa angin. Yang kedua, membutuhkan sistem perpipaan dan ruangan penyimpanan bahan busa. Yang ketiga, biaya instalasi dan perawatan relatif tinggi. Dan yang keempat, busa dapat merusak barang elektronik dan menimbulkan residu. Baik, selanjutnya ada dry chemical product. Sistem DCP menggunakan sebuah kimia garing untuk memadamkan kebakaran kelas B atau cairan mudah terbakar dan juga kelas C. Spuk ini tidak menghantarkan listrik sehingga aman untuk peralatan listrik seperti trafo dan pemutus arus berminyak. Untuk keunggulannya, pemadaman cepat dan efektif, aman untuk peralatan listrik, dapat melindungi area yang besar, sistem dapat dioperasikan otomatis. Kekurangannya menimbulkan debu dan kotoran, sebuk bisa menggumpal jika lembab, tidak cocok untuk ruang yang memerlukan kebersihan tinggi, dan harus rutin dicek untuk menghindari penyumbatan. Next. FM200 atau Clean Agent System. FM200 adalah sistem pemadam kebakaran otomatis berbasis gas yang digunakan di ruang tertutup, aman bagi manusia dan perangkat elektronik. FM200 bekerja dengan menurunkan kadar oksigen dan menyerap panas untuk menghentikan proses pembakaran. Gas ini termasuk clean agent, yaitu tidak meninggalkan residu dan ramah lingkungan. Untuk keunggulannya, aman untuk manusia, tidak meninggalkan residu atau merusak peralatan, reaksi cepat dan efektif, ramah lingkungan. Kekurangannya biaya instalasi dan isi ulang yang tinggi, tidak cocok untuk ruang terbuka, tidak mendinginkan secara signifikan, dan harus evakuasi cepat karena gas menurunkan kadar O2. Baik, yang selanjutnya yaitu aplikasi integrated system. Yang pertama yaitu sistem pembanjiran total atau total flooding system, yang dimana sistem yang didesain bekerja serentak untuk memancarkan media pemadam melalui seluruh nozzle kedatangan dengan tertentu. Yang kedua, sistem pemadaman setempat atau local protection system, yang mana hal ini memiliki bahan pemadam yang disemprotkan langsung pada sasaran yang terbakar. Biasanya di ruangan yang besar atau banyak lubang-lubangnya yang menggunakan pengaplikasian ini. Next. Cara kerja yang integrated system misalnya yaitu saat api mulai terdeteksi, detektor asap atau panas mengirimkan sinyal ke kontrol panel. Kemudian panel indikator kebakaran akan aktif, yang kemudian menyalakan lampu merah berkedip dan mengeluarkan suara buzzer seperti peringatan. Kemudian alarm pertama berbunyi, memberikan sinyal kepada penghuni bahwa ada potensi kebakaran. Nah, selanjutnya ada cara kerja integrated system. Yang keempat adalah bila dua detektor aktif, maka panel pemadam akan mengaktifkan alarm kedua dan membuka katup solenoid pada sistem pemadam. Dan selanjutnya gas CO2 atau media lain mengalir melalui pipa menuju nozzle pemancar dan menyebar ke seluruh ruangan. Dan yang terakhir, jika konsentrasi gas dalam ruangan mencapai 34% dari volume ruangan, maka cukup untuk menurunkan kadar oksigen di bawah 15%, sehingga pembakaran berhenti dan api padam. Next. Nah, ini merupakan diagram alir dari cara kerja integrated system yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Ini merupakan video contoh pengaplikasian integrated system dengan media pemadam CO2.
Next. Nanti dipotong aja ya, Rek ya. Sik, sik. Cek. Baik, itu tadi adalah materi-materi tentang integrated system. Apabila dari kalian ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung menjapri dari kelompok kami. Itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.